keuangan negara miliaran rupiah. Rocky Gerung menilai bahwa Anies Baswedan bisa gagal mencalonkan diri sebagai capres karena menggandeng Caimin. Ia mengatakan bahwa dulunya Anies sempat berpidato jika tak ingin memiliki cawapres yang tersandung masalah korupsi. Namun, Rocky menyebut kini Anies justru menggandeng Caimin yang sedang berhadapan dengan masalah korupsi. Ia pun lantas menyinggung nasib Demokrat yang memilih hengkang dari koalisi perubahan. Menurutnya, seharusnya Demokrat bertahan dan bersabar menunggu waktu. Rocky Gerung menilai bahwa bisa saja Agus Hadimurti Yudhoyono alias AHY tetap ditarik menjadi cawapres Anies jika memang Caimin tersandung korupsi. Demokrat memang mengambil posisi radikal, yaitu berseberangan dengan mereka yang tidak ingin perubahan. Kalaupun dimungkinkan ada semacam revisi, ya sangat mungkin terjadi, karena toh belum ada pencapresan yang final di KPU kan. Jadi tetap sebetulnya SBY masih ada semacam peluang untuk menegur secara etis politik kita ini buruk. Tapi teguran itu mesti terhadap Jokowi supaya lebih radikal kan. Nah kalau teguran itu pada Jokowi, mungkin publik akan beri semacam outcry atau dukungan atau applause bahwa SBY memang harus memimpin perubahan. Dan Pak Jokowi mungkin juga akan terganggu kalau SBY menunjukkan langkah-langkah konkret untuk menentang kebijakan penempatan Caimin di PKB. SBY bisa mulai mempersoalkan misalnya, bukankah Anies dulu mempidatokan atau mempersyaratkan bahwa calon wakil presidennya tidak boleh punya ada masalah dengan korupsi. Nah ini kan SBY bisa eksploiter itu kan. Lah Caimin kan punya masalah dengan korupsi itu. Jadi SBY justru mesti terang-terangan mengatakan bahwa hanya karena kepentingan Jokowi untuk membatalkan Anies, maka dipasanglah Caimin yang memang potensial untuk dinyatakan kriminal nanti. Jadi Pak SBY mesti call tinggi lagi itu bahwa Jokowi memasang Caimin sebagai kendali terhadap Anies. Dan kalau Anies makin tinggi, itu artinya Caimin akan disperindikan kan. Kan itu yang ingin ditunggu publik sebetulnya. Jadi jangan ragu SBY mengatakan bahwa Caimin itu adalah faktor liability di dalam ide perubahan. Dan itu bisa memberatkan Anies. Dan sangat mungkin juga Anies batal caleg kalau sehari sebelum mendaftar itu Caimin dipanggil KPK, kan itu dasarnya kan. Ya, kita mesti lihat peluang itu, kan ini nggak ada yang final dalam politik. Jadi saya menganggap Demokrat mungkin lagi menunggu waktu sehingga ada realignment lagi. Bisa aja Anies balik lagi pada AHY misalnya. Kan ini bukan sesuatu yang sudah dipastikan tuh. Deklarasi koalisi atau deklarasi pasangan capres antara Anies dan Caimin di Surabaya itu ya deklarasi aja, bukan satu hal yang udah pasti bahwa ini capres yang akan dimajukan ke 2024. Bisa aja seminggu sebelum itu ada perubahan politik. Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan penyelidikan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012 masih terus berjalan. Dugaan korupsi itu terjadi pada pengadaan sistem perlindungan atau proteksi tenaga kerja Indonesia dengan nilai kontrak lebih dari 20 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan oleh pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan pada Jumat 1 September 2023. Asep mengungkapkan, salah satu tersangka dalam kasus korupsi itu berinisial RU. Pada tahun 2012, ia menjabat sebagai salah satu Direktur Jenderal. Namun demikian, Asep enggan menjelaskan lebih lanjut korupsi itu terjadi pada era kepemimpinan menteri siapa. Ia hanya meminta kepada awak media mencari sendiri siapa sosok menteri tersebut melalui Google. Berdasarkan penelusuran, Menakor Trans saat itu adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Ia dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi menteri pada periode 2009 hingga 2014. Di tengah atmosfer seusai pendeklarasian bakal calon presiden atau baca pres dan bakal calon wakil presiden atau bacawa pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin, muncul isu baru, di mana Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Caimin tersebut dikabarkan berpeluang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun pemeriksaan tersebut terkait kasus korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja. Sinyal Caimin bakal dipanggil KPK lantaran Wakil Ketua DPR 2019-2024 itu merupakan menteri saat kasus ini terjadi. Diketahui saudara, Caimin saat itu menjabat sebagai Menaker periode 2009-2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa opsi pemanggilan ini timbul karena kasus dugaan korupsi terjadi selama masa jabatan Caimin sebagai Menteri Tenaga Kerja. Tak hanya itu, Asep juga menekankan bahwa opsi pemanggilan tidak hanya terbatas pada Caimin, melainkan juga dapat dialamatkan kepada semua pejabat yang bertugas di lingkungan Kemenaker pada saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Sementara KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kemenaker pada tahun 2012. Sementara itu, Ali Fikri selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK juga mengkonfirmasi bahwa tersangka terdiri dari 2 aparatur sipil negara atau ASN dan 1 pihak swasta. Meski begitu, penyidik KPK masih dalam proses pengumpulan alat bukti serta pemeriksaan saksi-saksi terkait perkara ini. Mereka juga menduga adanya kerugian negara yang timbul dari kasus dugaan korupsi tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, saudara, penyidik KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Tenaga Kerja pada tanggal 8 Agustus. Meskipun detail temuan dari penggeledahan tersebut belum diungkapkan secara rinci oleh KPK. Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Nah ini kan, nah gini, di Kemenaker itu terkait dengan sistem proteksi TKI ya. Saat ini kan masih terus berjalan ya, pemeriksaan saksi mau dilakukan. Itu materi proses penyidikan ini terus kami lakukan. Kemarin dan hari ini juga kami memanggil saksi-saksi. Jadi kami sih berharap teman-teman tidak masuk ke materinya gitu, karena nanti kalau masuk materinya mengganggu proses penyidikan yang sudah kami lakukan gitu ya. Tapi yang pasti bahwa betul ada tersangkanya, ya kami sudah sampaikan. Terkait dengan apa pengadaan barang jasa dari sistem proteksi TKI gitu. Tahunnya berapa nanti kami terus gali dulu proses penyidikan itu. Tahun 2012, ketua panitia pengadaan 2012. Ya nanti artinya kan begini, proses itu kan terus berjalan, sehingga tidak bisa kami tentukan kami tutup dalam tahun tertentu misalnya. Itu kan. Ya nanti kami akan sampaikan ketika kami umumkan tersangka kan konstruksinya juga nanti akan kita. Mas, hari ini kan di periksaan Sulistiowati itu yang